teman-teman, perkenalkan, nama saya Gisela Aprilia Tesalonika. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Kolaka. Nah, di video kali ini saya bakalan menceritakan dongeng, dan dongeng itu berjudul Asal-usul Sungai Lamekongga. Dahulu kala di negeri Uninapo tinggallah seekor burung raksasa. Kak, kak, kak. Burung ini diberi nama burung kongga. Di negeri itu tinggallah perempuan sakti mantraguna yang bernama Wasasi. Wasasi ini telah mendapatkan kabar dari salah seorang Tonomotuo, dan Tonomotuo itu berkata kepada Wasasi, "Wasasi, kami ketakutan." Ketakutan karena apa? Itulah ucap dari Wasasi. "Ada seekor burung raksasa yang tinggal di pegunungan Watu Kila. Burung ini telah mendatangi ladang, memakan habis tanaman, kalau bukan tanaman, bahkan ternak milik warga." Seketika Wasasi bergegas memukul gong sakti miliknya. Gong ini terdengar hingga 7 wilayah di negeri Napo, pertanda panggilannya kepada seluruh Tonomotuo lainnya untuk berkumpul di rumah Wasasi dan membicarakan masalah ini. Kemudian Wasasi berkata kepada Tonomotuo, "Saya pernah bertemu dengan 2 orang bersaudara yang turun dari kayangan menggunakan Toloa Sarungga sebagai kendaraannya," kata Wasasi. Kemudian Motuo pun berkata kepada Wasasi, "Siapakah mereka?" "Mereka adalah keturunan dewa bernama Larumbalangi dan Wekoila." Kemudian Tonomotuo pun menyuruh Wasasi untuk menemui Larumbalangi dan minta pendapatnya. Kemudian Wasasi pun menemui Larumbalangi dan menceritakan masalah ini. Larumbalangi pun berkata kepada Wasasi, "Aku menyuruh engkau untuk mengumpulkan seluruh masyarakat di negeri ini dan membuat jebakan, dan jebakan itu terbuat dari bambu runcing yang di ujungnya diberikan racun mematikan." Kemudian Wasasi pun mengumpulkan seluruh masyarakat dibantu dengan Tonomotuo dan ditancapkan secara melingkar di padang yang luas. Larumbalangi pun berkata, "Siapa yang berani menemani kerbau untuk menarik perhatian burung itu?" kata Wasasi. Kemudian berkatalah seorang pemuda, "Saya, Lesiarara. Saya bersedia menjadi pendamping kerbau. Demi negeriku, saya siap mempertaruhkan nyawa saya." Dan Lesiarara pun diberi gelar bernama Tasahya, pendekar bercahaya. Sebelum matahari meninggi, diadakanlah upacara sakral, yang dimana Wasasi memberikan tombak sakti miliknya. "Tasahya, ini tombakmu." Kemudian Tasahya pun masuk ke dalam jebakan itu bersama dengan kerbau, dan Larumbalangi naik ke atas pohon dan memerintahkan seluruh masyarakat sambil berkata, "Masyarakat, bunyikanlah bunyi-bunyianmu." Hingga akhirnya burung kongga itu menukik tajam ke arah Tasahya. Tapi sebelum itu sayapnya terkoyak oleh bambu runcing. Bersamaan dengan itu, Tasahya pun menyerang burung kongga itu. "Hiat, hiat, hiat!" Tusukan ini tepat mengenai jantung burung itu. Bersamaan dengan itu, Larumbalangi pun melompat dari atas pohon dan menancapkan keris saktinya tepat pada mata burung itu. Hingga akhirnya burung itu terbang mengelilingi beberapa wilayah, seperti Pomalaa, Asera, Malili, dan sebagainya. Hingga akhirnya jatuh di hulu sungai, dan sungai itu diberi nama Sungai Lamekongga. "Hidup Larumbalangi, hidup pemimpin baru!" Tekik mereka kegirangan. Kemudian mereka bersepakat untuk mengangkat Larumbalangi sebagai rajanya. "Larumbalangi, aku mengangkat engkau sebagai raja baru di bumi Kongga ini. Apakah engkau siap?" kata Tonomotuo lainnya, dan Larumbalangi pun berkata, "Baiklah, saya bersedia menjadi raja baru di bumi Kongga ini, tapi saya bakal mengangkat Wasasi sebagai penasihat kerajaan saya, dan Tasahya jadi panglima perang saya." Berminggu-minggu lamanya, burung kongga itu membusuk
mengakibatkan penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan sebagainya. Hingga akhirnya Larumbalang pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, turunkanlah hujan. Dan doa Larumbalang pun terkabulkan. Bertahun-tahun lamanya, Larumbalangi memimpin sebagai raja baru di bumi Kongga itu seketika menghilang tanpa meninggalkan sebuah jejak. Bersamaan dengan itu, turunlah seorang pemuda sambil berkata, "Aku, Sang Nyala Konunggu, aku adalah putra dari Raja Larumbalangi, raja yang kalian cintai. Aku diutus untuk menjadi raja baru di bumi Mekongga ini." Kemudian, Sang Nyala Konunggu pun memimpin sebagai raja di negeri itu. Oke teman-teman, jadi di sini itulah dongeng saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.